rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua biar Dodi juga aman. Maksudnya biar Dodi biar satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, lawan dia. Maksud saya gini Neng, biar paham. Siap. Kenapa kita harus, ini kan settingan, saya dapat informasi dari Kepala BIN. Memang ini udah diinjak lama, dibuntutin, padahal tujuan kita kan nggak gitu. Siap. Tujuan saya itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Iya, siap Pak. Nah nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Teka-teki bagaimana jaringan sabu cap 2 bintang ini bekerja, sedikit demi sedikit mulai terungkap di persidangan. Tak cuma terdakwa mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawira Negara, yang menjadi saksi mahkota buka suara. Pada persidangan tanggal 15 Maret kemarin, ayah dan istri Dodi memberikan keterangan bagaimana Teddy Minahasa mengintervensi Dodi untuk bergabung dengan Teddy dalam konspirasi kejahatan ini. Teddy menelpon pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 pada pukul 14.30. Halo? Iya, Saya Teddy Minahasa Pak, yang ada masalah dengan Dodi. ada apa? Itu suara Bapak ya? Maksudnya? Maksudnya biar Dodi biar satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, ungkap seluruhnya, saya bilang, sejujur-jujurnya dia harus bilang, ungkapkan, jangan mau bergabung, lawan dia. Selain menghubungi keluarga, Irjen Teddy Minahasa juga mengirimkan surat berisi ajakan yang sama saat dirinya ditahan di Polda Metro Jaya. Pernyataan tersebut disampaikan Dodi saat duduk sebagai saksi mahkota. Untuk Dodi atau istrinya, Contreng 1, komunikasi antara Dodi dengan Arif tidak ada saksi. Contreng 2, BB yang ditemukan di rumah Dodi, strip 1 jawab tidak tahu, garis miring kayu gaharu milik Arif. Strip kedua, Arif mantan pengedar. Contreng yang ketiga, Dodi harus menyatu dengan saya. Berikutnya, tarik semua keterangan yang memberatkan saya dan Dodi. Berikutnya, buang badan ke Arif. Berikutnya, satu saksi bukan saksi. Berikutnya, skenario penangkapan Anita tetapi Arif yang melanggar rencana dan barang punya Arif. Berikutnya, tidak ada penyisihan BB. Yang terakhir, barang dari Arif dalam kurung, tidak ada saksi tutup kurung. Mohon izin yang mulia, dan ini saya tolak pada saat itu. Teddy, Dodi dan Linda memang saling lempar tuduhan dalam pusaran kasus narkoba. Dalam persidangan sebelumnya, terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dodi mengambil sabu itu, lalu menggantinya dengan tawas. Di tanggal 20 Mei 2022 di Hotel Santika di lantai 8. Tanggal 17 ada perintah tentang tawas, 20 untuk saya diperintahkan untuk 12 kilo. Kemudian di tanggal 23 saya kakak jari. Disitulah tanggal 23 sampai dengan tanggal 1 Juni saya debat terus dengan Samsul Ma'arif. Iya. Karena apa? Karena perintah yang terkait tanggal 20 itu saudara terdakwa tidak pernah membatalkan. Padahal niat saya di tanggal 23 di Kajari kalau bisa disimpan, disitulah saya bisa memutuskan mens reanya.
niatnya. Jadi kan ketika nanti diminta sudah dikajari semua. Itu maksudnya. Kemudian karena tidak berhasil sampai tanggal 1 saya merayu lagi, kemudian yang bersangkutan saudara Samsul Ma'arif memesan tawas tersebut. Dan baru bisa dilaksanakan untuk penukarannya di tanggal 14. Dodi dibantu Samsul Ma'arif menggunakan mobil pribadinya membawa sabu itu ke rumah Linda Pujiastuti di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Mantan Kapolda Sumatera Barat itu juga disebut berencana mengambing hitamkan rekannya, Linda Pujiastuti alias Anita Cepu. Saya dengan Pak Teddy tidak pernah ada masalah. Waktu saya ke Laut Cina, itu gagal, saya sempat minta maaf. Dan saya tidak pernah berantem. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biarpun beliau tidak mengakui. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Terangannya bahwa itu jebakan itu tidak. Saya juga pernah menawarkan saya untuk pergi ke Padang. Saya masih ada itu di chatnya. Saya bilang, kalau begitu saya ke Padang, saya akan ambil barangnya. Nggak apa-apa ke Padang, asal bawa uang cashnya. Nanti kalau sudah uang cashnya bayar di Padang, bayarnya ketemu di Padang, nanti akan lewat darat, akan dikawal dengan anggotanya. Itu chat juga ada. Saya sampaikan lagi, bayar saya tidak ada yang berani ke Padang, minta terima di Jakarta. Tetap alasannya uang dulu. Itu yang mulia. Jadi kalau merasa jebakan, saya menawarkan ke Padang, itu pun bisa dijebak kami. Nah nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua biar Dodi juga aman. Maksudnya biar Dodi biar satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, lawan dia. Kemudian saya izin kepada Kasus penyalahgunaan barang bukti narkoba oleh Oknum Perwira Tinggi Polri AKBP Dodi Prawira Negara dengan Jenderal Bintang 2 Irjen Pol Teddy Minahasa memasuki babak baru. Pasalnya, di pengadilan kedua terdakwa saling memberikan saksi yang memberatkan satu sama lain. Beragam modus, motif, dan fakta tentang sabu 5 kg dengan kode sembako dari Padang mulai terang benderang. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Pertengahan Oktober 2022, seorang Jenderal Polisi Bintang 2 ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri di detik-detik akhir saat akan menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta. Dia adalah Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. Teddy ditangkap Propam Mabes Polri lantaran diduga kuat telah memasok narkoba jenis sabu kepada bandar narkoba di Jakarta. Terbongkarnya peran Teddy Minahasa sebagai penyuplai sabu terungkap setelah Polda Metro Jaya menangkap beberapa bandar narkoba. Lalu, seperti apa alur pengungkapan jaringan narkoba Teddy Minahasa? Pada tanggal 10 Oktober 2022, kami melakukan penggerebekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku
penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram. Dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama, tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias Abeng, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Dan dari saudara AR, setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD. AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat. Barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat kompol. Mengetahui jaringan ini melibatkan oknum polisi, penyelidikan kasus ini kemudian dibantu Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas petunjuk Bapak Kapolda Metro Jaya atas tersangka AD yang merupakan anggota aktif Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol KS yang merupakan polisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Setelah itu Kompol KS juga menyertakan Aibtu J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BB yang kami amankan dari KS yang ada di kantornya sebanyak 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara KS, maka saudara KS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara L yang sering melakukan pertemuan di daerah AW di daerah Kebon Jeruk. Untuk itu, kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya kita temukan BB sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L disebutkan bahwa masih ada barang lagi yang disimpan oleh saudara D. Saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak Ada Polda Sumbar. Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Cimanggis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara penghubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar. Sumber sabu sebanyak 5 kg diketahui berasal dari hasil pengungkapan narkoba oleh Polres Bukit Tinggi pada 21 Mei 2022 silam. Saat itu, 8 tersangka bersama 41 kg sabu berhasil diamankan. Satu bulan kemudian, pemusnahan barang bukti sabu dilakukan di Mapolres Bukit Tinggi. Pada awalnya pemusnahan sabu berjalan biasa saja. Namun setelah dicek, barang bukti sabu yang dimusnahkan hanya 35 kg. Dimusnahkan seberat 35 kg. Pertanyaannya sisanya kemana, Pak? Menjadi barang bukti di proses hukum berikutnya. Nah, nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua biar Dodi juga aman. Maksudnya biar Dodi biar satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, lawan dia.
Alih-alih digunakan untuk proses hukum selanjutnya, sabu hasil tangkapan sebesar 5 kg rupanya dijual kembali oleh mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, ke Bandar Narkoba. Melalui AKBP Dodi Prawira Negara, Teddy Minahasa membangun jaringan distribusi bisnis narkoba dengan kode sembako dari Padang. Sebanyak 1 kg sabu kemudian disalurkan ke Alex Bonpis untuk diedarkan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oleh Alex Bonpis, sabu sebanyak 1 kg itu telah ludes terjual. Tahu bahwa penyuplai sabunya tertangkap, Alex Bonpis pun menghilang dan menjadi buronan kepolisian. Setelah menghilang dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, Alex Bonpis, Bandar Narkoba Kampung Bahari, ditangkap di res area tol Cikampek, Jawa Barat. Alex ditangkap bersama seorang supir saat berhenti di res area 102A saat akan menuju Mojokerto, Jawa Timur. Saat itu ada kegerakan dari kegiatan Alex Bonpis menuju Jawa Timur, Mojokerto. Informasi ada saudaranya di daerah Jawa Timur tersebut. Supaya tidak terlalu jauh, kami melaksanakan pengejaran. Alex Bonpis menggunakan kendaraan Alphard miliknya sendiri. Saat itu didampingi oleh driver. Tapi driver sewa atau driver rental untuk membawa kendaraan tersebut dengan Alex Bonpis. Polisi kemudian menggeledah mobil yang ditumpangi Alex. Hasil penggeledahan di dalam mobil, kita lihat tidak ada jejak ataupun didapatkan para bukti tersebut. Jadi hanya Alex Bonpis bersama kendaraan dan driver tersebut. Lalu kemana saja Alex Bonpis selama menghilang? Dari keterangan yang kita peroleh setelah kita BA, sebenarnya Alex Bonpis ini di seputaran Jabodetabek saja. Namun tempatnya berpindah-pindah dan menggunakan alat komunikasi, nomor handphone juga berganti-ganti. Namun ada jejak karena mobilnya ini Alphard yang bisa menjadikan alat petunjuk kita mencari. Keesokan harinya, tim Dir Narkoba Polda Metro Jaya kemudian mendatangi rumah Alex Bonpis yang berada di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi kemudian menggeledah rumah Alex Bonpis untuk mencari barang bukti. Dari rumah ini, polisi menyita barang bukti berupa airsoft gun dan mobil Alphard milik Alex Bonpis. Selesai melakukan penggeledahan, rumah ini pun kemudian disegel. Alex Bonpis dikenal sebagai bandar besar narkoba di Kampung Bahari. Alex diduga telah menjual 1 kg sabu untuk Teddy Minahasa lewat Aibtu Janto, anggota polisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Lalu bagaimana jaringan sabu cap bintang 2 ini bekerja? Nanti akan lewat darat, akan dikawal dengan anggotanya.